Hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Senin Masjid Jami Al-Hafadhah. Adapun pembahasan materi kita pada malam hari ini adalah kitab akhlak yang menerangkan bagaimana pribadi diri kita untuk ibadah kepada Allah dengan sebenarnya, sehingga ibadah yang kita peroleh, amal perbuatan yang kita raih, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah melalui hambanya, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita membahas kitab Bina Husaniyah. Kitabnya sangat kecil, ada yang udah punya kitabnya. Kitab ini dikarang oleh ulama besar, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, atau lebih dikenalnya dengan Imam Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah seorang waliyun min auliyaillah, wali-walinya Allah, yang mana beliau tentunya mempunyai karomah yang sangat amat luar biasa dengan sebab kedekatannya beliau dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang selalu berzikir, bermusyahadah kepada Allah, akan menjadikan orang tersebut ke dalam nilai-nilai makom-makom derajat yang lebih tinggi. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah seorang wali. Tentunya beliau mendapatkan beberapa karomah. Karomah beliau diantaranya beliau mampu berbicara dengan hewan. Beliau mampu berbicara dengan bebatuan. Bahkan beliau mampu berbicara, berkomunikasi dengan pepohonan. Kenapa bisa? Ya bisa. Alasannya karena beliau dekat dengan Allah. Nah, kitab ini mengajarkan metode bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, sehingga ibadah yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita kerjakan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mencapai kepada makom yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi. Jadi dalam ilmu thariqah, kalau ada syariat, thariqah, terus ma'rifat, thariqah, syariat, hakikat, ma'rifat, itu adalah tingkatan yang lebih tinggi di dalam beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau juga pengarang kitabnya banyak. Karya-karya yang beliau karang, yang tertulis dalam kitab-kitabnya itu banyak. Di antaranya adalah kitab Mizanul Kubro. Mizanul Kubro yang dikaji di masjid ini pada malam Minggu itu salah satu karangan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, atau lebih dikenalnya dengan Imam Sya'rani. Mudah-mudahan kita mempelajari kitab ini, setidaknya kita dapat mengamalkannya. Kalau enggak semuanya, ya sedikit-sedikit kita bisa mengamalkan, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga apa
yang kita kerjakan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya udah dibagiin. Langsung saja kita pada pembahasan. Sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan teruntuk arwah orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang telah berjasa pada tempat ibadah ini. Khususnya kita kirimin Fatihah teruntuk pengarang ini kitab. Yang pertama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan atas wasiat dari Syekh Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Mad'uni. Bikiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tolong dibuka di halaman pertama ya. Dari muqaddimah dulu ya. Yang bawa pulpen tolong diartiin. Sebab kalau orang ngaji kudu dicatat, kudu diartiin, diikat. Orang ngaji itu sama orang seperti orang berburu. Orang berburu di hutan itu begitu dapat binatang buruannya itu dicancang. Orang ngaji begitu dapat itu dicatat supaya kagak kabur, supaya nggak hilang, biar ini terus. Makanya besok-besok bawa pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dama naf'aluhu wa bi barakati ulumihi fi darain wa bi qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi, bermula segala puji. Lillahi, itu tetap milik Allah. Alladzi farrada, yang telah mewajibkan oleh Allah at-taubata, akan taubat. Wa harrama, dan telah mengharamkan oleh Allah al-israr, akan perbuatan dosa. Jadi segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah lah zat yang pantas untuk kita puji. Mengapa demikian? Karena Allah maha pencipta segala-galanya. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya. Maka dari itu Allah zat yang pantas untuk kita puji. Alladzi farrada, yang telah mewajibkan, sopo kalau bahasa Jawanya, oleh Allah at-taubata, akan taubat. Jadi Allah telah mewajibkan kepada kita agar senantiasa kita harus bertaubat. Bertaubat dari apa? Dari dosa. Kenapa kita harus bertaubat? Karena dalam satu hari satu malam, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik dosa yang kita kagak sengaja ataupun dosa yang kita sengaja. Baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Makanya Allah mewajibkan kepada kita agar senantiasa kita kudu bertaubat.
wa harrama, dan telah mengharamkan oleh Allah al-israr, akan berbuat dosa. Jadi Allah juga melarang kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Apa perbuatan yang dapat menimbulkan dosa? Ngomong-ngomongin orang, nggak boleh tuh. Ya, durhaka sama orang tua nggak boleh, nggak boleh. Mencaci orang nggak boleh, nggak boleh. Dengki sama orang nggak boleh, nggak boleh. Jahat sama orang juga nggak boleh. Allah itu mengharamkan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, Allah bahwasanya itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan itu maujud. Nah, gitu. Tidak ada Tuhan itu maujud, jadi khobar mutlak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan itu maujud illallah, kecuali. Jadi kita juga perlu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali, makanya sembahlah Allah. Wahdahu, jadi hal. Wahdahu, dan hal keadaannya Allah itu satu. Jadi Allah itu satu. Kalau ada Tuhan Bapa, ya Tuhan Ibu, Tuhan apa lagi? Tuhan Nyak, ya. Itu nggak benar itu. Tuhan itu satu. Wahdahu, dan hal keadaannya Allah itu la syarika. La syarika, tidak ada sekutu itu maujud lahu, bagi Allah. Jadi Allah itu nggak ada yang nyaman, nggak ada yang ngerupain Allah itu, tidak ada yang menyebutkan. Katibun athari, yang dicatat oleh beberapa perbuatan. Jadi nggak ada yang menyamakan. Kali Allah sifatnya seperti ini, sifatnya sama dengan manusia. Allah itu tidak ada sekutu bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan hal keadaannya Allah itu satu. Lanjut. Wa ashhadu anna, wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwasanya Tuhan kami. Tuhan, ya, Tuhan sayyidana, Tuhan kami. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwasanya Tuhan kami. Wan nabiyana, dan nabi kami. Muhammadan, jadi badal. Muhammadan, rupanya Nabi Muhammad. Jadi Tuhan kita, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Rupanya Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Abduhu, hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Sofwatul akhyari, Sofwatul akhyari, yang menjadi pilihan orang-orang yang terpilih. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pilihan dari berbagai macam orang-orang pilihan. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah apa? Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik dari orang-orang yang baik. Itu Nabi Muhammad. Basyarun lakal basyar. Manusia memang, tapi nggak seperti kita. Manusia memang, tapi beda dengan kita. Itulah Nabi Muhammad. Sofwatul akhyar.
sallallahu, semoga merahmati oleh Allah, wasallama, dan semoga memberi keselamatan oleh Allah, alaihi, atasnya Kanjeng Nabi, atasnya Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmat dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kepada Nabi, kepada siapa lagi? Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, sadatil abrari, yang jadi apa nih? Sadatil abrari, yang jadi pemimpin orang-orang baik, orang-orang baik. Siapa sahabatnya Nabi yang jadi pemimpin orang-orang baik? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan lain sebagainya. Itulah pemimpin-pemimpin orang-orang baik. Semoga Allah merahmati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang telah memimpin, orang-orang baik. Ini mukaddimah baru ya, baru mukaddimah. Lanjutin, wa ba'du, dan setelah itu yang mana? Setelah itu dari alhamdulillah, sholawat dan salam. Fahada, maka bermula ini mana? Ini kitab. Fahada, maka bermula ini kitab. Itu ta'liqun, itu dicatat, itu diringkas. Ringkasan dari mana? Ala wasiyati syaikh, atas wasiat dari tuan guru al-arif billahi, yang telah menjadi arif billah kepada Allah. Siapa? Abi Ishaq, rupanya Abu Ishaq Ibrahim al-Mahdumi. Nah, jadi ini kitab adalah ringkasan. Kitab yang kita pegang ini adalah ringkasan. Ringkasan dari mana? Dari wasiat Abu Ishaq bin Ibrahim al-Mahdumi. Ini ringkasan yang dikarang oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dari ringkesannya dari Abu Ishaq bin Ibrahim al-Mahdumi gitu. Lanjutin, Thayyaballahu, semoga mengharumkan oleh Allah. Thayyaballahu, semoga mengharumkan oleh Allah. Syarrahu, akan kuburnya, makomnya Abu Ishaq bin Ibrahim al-Mahdumi. Semoga Allah mengharumkan, mewangikan kuburnya Abu Ishaq. Jadi didoain sama ini pengarang kitab musannif. Wa ja'ala, dan semoga menjadikan oleh Allah. Wa ja'ala, dan semoga menjadikan oleh Allah al-jannata, akan surga. Al-jannata, akan surga. Mutaqallibuhu wa matwahu, mutaqallibuhu, tempat kembalinya. Wa matwahu, dan tempat menetapnya. Semoga Allah menjadikan surga tempat tetapnya dan tempat kembalinya Abu Ishaq bin Ibrahim al-Mahdumi. Lanjutin, wa nafa'ana, dan semoga memberikan manfaat oleh Allah. Wa nafa'ana, dan semoga memberikan manfaat oleh Allah kepada kita semua.
wal muslimina, dan kepada orang-orang muslim semuanya. Dengan sebab apa diberikan manfaatnya? Bibarokatihi, dengan sebab keberkahannya Syekh Abu Ishaq bin Ibrahim al-Madbuli. Semoga kita semua diberikan manfaat, dan juga orang-orang muslim semuanya mendapatkan manfaat dari sebab keberkahannya Abu Ishaq bin Ibrahim al-Madbuli. Lanjut. Wa a'adda, dan semoga mengembalikan oleh Allah alaina benar, wa a'adda, dan semoga mengembalikan oleh Allah alaina, kepada kami, kepada kita semua, wa alaihim, dan kepada orang-orang muslim, minas solihid da'watihi, dari bagusnya, dari baiknya doa-doa mereka. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat dikembalikan oleh Allah dengan sebab doa-doanya ulama, dengan sebab doa-doanya para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallaha, dan Allah Ta'ala, Wallaha Ta'ala, dan Allah Ta'ala, as'alu, aku meminta, as'alu, meminta olehku, ayyan fa'a, semoga memberikan manfaat, bihi, dengannya ini kitab, wa ayyaj'alahu, dan semoga menjadikan oleh Allah khalisan, wa yaj'alahu, dan semoga menjadikan oleh Allah pada kitab khalisan, murni atau ikhlas, liwajhihi, karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kitab ini yang dikarang oleh musannif itu ikhlas dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Karena sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Dengan kata lain, Allah maha kuasa segala-galanya. Jadi selesai kita di muqaddimah, dan selesai juga pengantar dari pengarang ini kitab. Kita langsung masuk kepada pembahasan apa sih yang diwasiati oleh Abu Ishaq bin Ibrahim al-Madbuli kepada kita. Padahal wasiat ini disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya wasiat ini juga Nabi memberikan wasiat pada hakikatnya kepada kita semua bagi yang mempelajarinya. Awalul wasiyati, bermula wasiat yang pertama. Alaika, itu wajib atas kamu, ayyuhal ahun, wahai saudara. Jadi kita diwajibkan dinasehati oleh Syekh Abu Ishaq bin Ibrahim al-Madbuli. Untuk apa? Bil istiqomati fit taubati, untuk istiqomah di dalam bertaubat. Coba, istiqomah itu apa? Terus menerus. Istiqomah itu continue, terus menerus. Makanya kalau mau tobat harus istiqomah. Tobat mesti istiqomah, jangan putus-putus, terus ditobati.
Apa sih itu taubat? Apa taubat? Ayo kita baca. At-taubatu bermula taubat. At-taubatu bermula taubat fi lughati, di dalam bahasa. Fi lughati, di dalam bahasa. Ar-ruju'u yaitu kembali. Ar-ruju'u yaitu kembali. Jadi taubat menurut bahasa adalah kembali. Kalau kita ngaji, kita pulang ke rumah kembali, namanya menurut bahasa. Nah, karena taubat itu menurut bahasa itu kembali. Yuqalu dikatakan taba, kembali oleh orang. Ai roja'a, yakni kembali oleh orang. Jadi di sini dikatakan taba, yaitu kembali, ai yakni artinya roja'a juga kembali. Jadi kembali itu taubat menurut bahasa. Wa fi syar'i, dan di dalam menurut hukum syara. Apa itu taubat menurut hukum syara? Ar-ruju'u, yaitu kembali. Ar-ruju'u yaitu kembali. Perhatikan, amma dari apa-apa, karena yang ada oleh mazmuman itu tercela. Wa fi syar'i, saya ulang, wa fi syar'i, dan di dalam hukum syara. Apa itu taubat? Ar-ruju'u yaitu taubat, amma dari apa-apa, karena yang ada oleh sesuatu, mazmuman itu tercela. Kembali ke syar'i menurut hukum syara. Jadi yang tercela menurut hukum syara, agar kita untuk kembali, itu namanya taubat. Kembalinya kemana? Ila ma huwa, ila kepada barang, ma huwa ma bermula barang, huwa mahmudun yaitu terpuji, fi syar'i menurut hukum syara. Jadi kita melakukan sesuatu perbuatan tercela, lantas kita kembali kepada perbuatan yang terpuji menurut hukum syara, itu adalah taubat menurut hukum syara. Jadi kalau taubat menurut bahasa adalah kembali, menurut hukum syara, menurut syara, taubat adalah kembali dari perbuatan tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji. Itu maknanya taubat. Ada berapa bagiannya taubat itu? Bagiannya taubat itu ada dua. Walaha, dan itu taubat. Walaha, dan itu taubat. Bidayatun, bermula taubat permulaan. Bermula taubat permulaan. Wanihayatun, dan taubat waniha apa? Ujung apa? Puncak. Wanihayatun, dan ujungnya taubat ataupun puncaknya taubat. Jadi ada taubat permulaan, ada puncaknya taubat. Itu bagian taubat. Apa itu taubat permulaan? Pabidayatuha, maka bermula permulaannya taubat. At-taubatu, yaitu taubat, minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Jadi permulaannya taubat adalah kita harus mentaubati dosa-dosa besar. Yang tadinya kita sering melakukan dosa-dosa besar, ayo kita tinggalkan. Jangan kita kerjain lagi. Setelah kita taubat dari dosa-dosa besar, summas shaghairi, kemudian kita harus taubat dari dosa-dosa yang kecil.
Apa dosa-dosa kecil? Banyak dosa-dosa kecil yang kita sering lakuin. Yang sering ngelakuin dosa-dosa kecil, besok-besok jangan ngelakuin lagi. Itu syaratnya kalau kita pengen ketemu dengan Allah. Ini sebuah syarat. Syaratnya kudu tobat agar derajat kita naik kepada makom yang lebih tinggi. Kita harus taubat itu semua. Summal makruhati, kemudian taubat. Makruhati dari perkara yang dianggap makruh. Apa yang makruh? Makan sambil berdiri, itu makruh. Taubat besok-besok jangan. Ya, apa di kamar mandi sambil nyanyi, itu tobatin. Besok-besok jangan. Minum sambil berdiri, itu kudu ditobatin. Itu perkara-perkara yang makruh. Walaupun makruh, kita harus tinggalin. Ini sebuah syarat agar derajat kita naik sampai kepada mana? Makom yang lebih tinggi. Summa min khilafil ula, kemudian kita harus bertaubat dari berlainan yang lebih utama. Apa maksudnya? Berlainan yang lebih utama ini, yang lebih utama enggak dikerjain, bahkan dia ngerjain yang enggak utama. Ada ibadah yang lebih utama kan? Ada yang ibadah yang enggak utama. Bahkan yang dikerjain yang kagak utama dikerjain, itu harus ditobatin. Orang yang melakukan perbuatan yang kagak utama, lantas meninggalkan perbuatan yang lebih utama, itu harus ditaubati. Kudu taubat. Summa min ru'yatihi, kemudian taubat. Min ru'yatihi, dari melihat oleh si taib. Taib itu orang yang taubat, orang yang sedang menuju taubat. Taib ya, saya bacanya nanti taib. Summa min ru'yatihi, kemudian taubat. Min ru'yatihi, dari melihat oleh si taib al hasanati, akan kebaikan. Jadi kita juga kudu tobat dari melihat kebaikan-kebaikan kita. Wah, gue nih rajin ibadah nih, tobat itu nggak boleh. Gue ini rajin segala-galanya nggak boleh. Gue nih rajin amal sedekah nggak boleh. Harus ditobati menurut Imam Sya'roni agar derajat kita naik ke derajat yang lebih tinggi. Jadi melihat kebaikan-kebaikan kita juga nggak boleh. Summa min ru'yatihi, kemudian taubat. Min ru'yatihi, dari melihat oleh si orang yang taubat, annahu, bahwasanya orang yang taubat atau taib, soron, itu jadi ma'dudan min fuqara'iz zamanin, itu terhitung dari fakirnya, miskinnya masa itu. Jadi kita juga kudu taubat dari beranggapan kalau bahwasanya kita ini adalah orang yang termiskin di dunia, atau orang yang telah menjadi waliullah. Itu kudu ditaubatin, nggak boleh. Kita beranggapan kita walinya Allah, kita beranggapan kita kekasihnya Allah, nggak boleh. Nggak layak ariful wali ila wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali lagi. Jadi kita harus bertaubat dari perasaan-perasaan yang tadi telah disebutkan. Summa min ru'yatihi, kemudian taubat. Min ru'yatihi, dari melihat oleh orang yang taubat, annahu, bahwasanya taib, orang yang taubat, shadaqa fi taubatin, itu benar-benar di dalam taubatnya. Dan juga kita juga kudu taubat dari beranggapan kalau bahwasanya kita adalah benar-benar orang yang telah bertaubat. Gak boleh juga. Wah, gue udah benar-benar batin dalam taubat gue. Enggak boleh. Itulah sulitnya. Makanya
sedikit banyaknya ya amalin semampu-mampunya agar kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa kemudian taubat min kulli khatirin dari tiap-tiap hasrat min kulli khatirin dari tiap-tiap hasrat yahturu yang terlintas oleh hasrat lahu pada bagi taib. Terlintasnya bagaimana? Fi ghairi mardatillahi, pada jalan selain yang diridhoi Allah. Kita juga harus mentaubati perasaan hasrat yang terlintas dalam pikiran kita padahal jalan itu tidak diridhoi Allah. Contoh, menurut gue udah bener banget ini, Allah ridho ini, gue ngelakuin hal seperti ini, itu belum tentu Allah itu ridho, belum tentu. Jadi kita harus mentaubati kalau perasaan kita adalah orang yang terbaik, orang yang selalu diridhoi Allah, itu juga harus kita taubati. Sulitnya untuk taubat. Wa amma nihayatuha. Nah ya, taubat yang kedua nih. Wa amma nihayatuha, dan adapun puncaknya taubat. Puncaknya taubat. Apa itu puncaknya taubat? Taubatu itu taubat. Ulama dari apa-apa. Ulama dari sesuatu, ghafala yang lalai, ghafala yang lupa oleh si taib, ansuhu di rabbihi, dari bermusyahadah menyaksikan Allah. Jadi kalau orang yang sudah mencapai makom derajat tertinggi, mereka pun bertaubat. Dari apa taubatnya? Ketika dia lalai mengingat Allah. Seberapa lama lalainya dia mengingat Allah? Lanjutin. Seberapa lama? Torfatul aini, sekejap mata. Jadi orang yang sudah mencapai derajat makom yang tinggi itu ketika beliau lalai bermusyahadah menyaksikan Allah, mengingat Allah, itu mereka buru-buru bertobat. Padahal lalainya, lupanya cuma sekejap mata. Berarti di hatinya mengingat Allah. Itulah waliyun min awliya. Wa dzakara muhaqqiquna, wa dzakara, dan telah menyebutkan al-muhaqqiquna oleh ulama ahli hakikat. Jadi ulama banyak, ada ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir, ulama ahli nahwu, ulama hakikat, toriko, itu ada banyak golongan-golongan ulama. Wa dzakara, dan telah menyebutkan al-muhaqqiquna oleh ulama ahli hakikat, min ahli tariqi, dari ahli tariqah, annaman nadima, anna bahwasanya, man nadima barang siapa, nadima yang apa? Nadima yang menyesali, ala dzanbihi, atas dosanya man nadima barang siapa yang menyesali oleh si man, ala dzanbihi, atas dosanya man, wa tarofa, dan mengakui oleh si man, bihi dengannya dosa, faqad shahhat taubatuhu, maka sungguh sah oleh taubatnya man. Orang yang telah mengakui
serta menyesali dari perbuatan-perbuatan dosa-dosanya, itu menurut ulama hakikat ahli thariqah itu sah taubat. Jadi taubatnya itu mengakui kesalahan dan mengakui dan tidak mengulangi. Itu sah menurut ulama ahli thariqah, ulama ahli hakikat. Mengapa li'annallaha? Karena sesungguhnya Allah. Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala itu lam yakusso, itu tidak pernah menceritakan, itu tidak pernah menceritakan oleh Allah alaina kepada kita fi taubati di dalam taubatnya abina bapak kita as-sayyidi, rupanya sayyid Tuan Adam alaihi salatu wassalam. Karena apa dasarnya? Karena Allah tidak pernah menceritakan bagaimana taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Makanya taubat itu cukup untuk apa? Tidak mengulangi, menyesali dan mengakui. Itu menurut ulama ahli hakikat. Illa kecuali, lanjutin, illa kecuali i'tarofa mengakui, wan nadima dan menyesali, falau kana seandainya ada, falau kana seandainya ada, sama amrun itu penanggungan, amrun oleh perkara, zaidan yang ditambah, laqassahu niscaya menceritakan oleh Allah pada kita, laqassahu niscaya menceritakan oleh Allah pada taubatnya Adam alaina kepada kita. Seandainya ada pun diceritain dong, karena nggak ada bagaimana kaifiyat taubatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam cuma mengakui dan menyesali. Tata cara yang lainnya nggak dijelaskan. Seandainya dijelaskan, seandainya ada, pasti Allah memberi kabar juga kepada kita dalam Al-Quran. Buktinya nggak ada. Wa qaulul ulama dan bermula pendapat ulama, inna min syaratit taubati, inna sesungguhnya itu min syaratit taubati itu dari syaratnya taubat, al-iqla'a yaitu apa? Al-iqla'a menyesali dosa. Jadi syaratnya taubat adalah menyesali, meninggalkan perbuatan dosa. Itu syaratnya menurut ulama. Wal azma dan berjanji alla ya'uda agar tidak mengulanginya lagi. Jadi syaratnya taubat yaitu berjanji, berazam kepada diri kita agar kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tercela lagi, perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa-dosa. Itu kita harus berjanji dan kita harus meninggalkan, dan kita tidak boleh kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Itu syaratnya taubat. Wa ma'lumun dan diketahui oleh anna bitaubati, oleh bahwasanya taubat. Lanjutin. Wa ma'lumun dan diketahui anna bitaubati oleh bahwasanya taubat itu tughfaru dapat mengampuni
hukukullahi, oleh hak-haknya Allah. Jadi taubat itu dapat mengampuni hak-haknya Allah. Hak apa? Hak untuk menghukum kita. Hak untuk menghukum manusia. Makanya kita perlu taubat. Agar apa? Agar diampuni dosa-dosa kita semua. Wa dhulamul abdi, dan taubat juga dapat apa? Dan mengampuni gelapnya, zolimnya hamba. Linafsihi, bagi dirinya hamba. Dengan sebab apa hamba itu berzolim? Birtikabil ma'asi, dengan sebab melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dengan sebab kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu, kita kudu bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Seperti itu. Duna syirki, bukan sirik. Kalau sirik berarti kagak diampuni. Nah, ini ada kalimat ulama di sini, duna syirki, yaitu bukan sirik. Kalau dosa sirik itu tidak diampuni, tapi kalau dosa yang lain diampuni. Duna syirki, bukan sirik. Duna syirki billahi, bukan sirik kepada Allah Ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u, wa in kana, oleh karena sesungguhnya ada oleh sirik, wa in kana, oleh karena, wa in kana, oleh karena bahwasanya, karena ada oleh sirik, huwa bermula sirik, yarji'u, itu dapat kembali, ila dzulmin nafsi aidon, kepada kezaliman diri manusia lagi. Karena kalau orang syirik itu, orang-orang musyrik, orang-orang yang telah menyekutukan Allah, dia akan kembali lagi kepada jalan kejelekannya. Jadi nggak diampuni taubatnya dia. Wa duna huquqil khalqi, dan bukan dan tidak diampuni hak-hak makhluknya. Jadi kalau kita, maaf, tolong dengerin, kalau kita berbuat dosa kepada makhluk, itu nggak diampunin sama Allah. Saya telah menyakiti si A, si B, si C, nggak diampunin sama Allah. Kecuali saya harus minta maaf dulu. Makanya hati-hati. Salam orang, hati-hati. Jangan pernah salah sama orang. Menyakiti, menggunjing, ya apalagi mencuri barang miliknya, itu nggak boleh. Itu nggak diampuni sama Allah kecuali dia minta maaf dulu. Mimmalin wa irdin, dari harta, wa irdin, dan keringanan. Wa sayati kalami alaihima, dan didatangkan oleh kalam keduanya yang mana? Syirik dan hukukul khalqi. Insya Allah, jika Allah menghendaki, nanti keterangan itu akan dijelaskan pada babnya dosa sama orang tua, dosa sama orang lain, sama dosa syirik, itu beda, itu enggak diampuni. Tapi kalau dosa kita dengan Allah itu diampuni sama Allah, selain syirik dan menyakiti orang. Boleh. Jam berapa? Sampai jam berapa? Dikit lagi ya. Bisa dipaham ya? Wabada'a syaihu, wabada'a, dan telah memulai asyaihu, oleh Tuan Guru, bitaubati, dengan pembahasan taubat. Jadi musannif pengarang ini kitab memulai pembahasan ini dengan taubat. Kenapa? Li'annaha,
Karena sesungguhnya taubat asasun itu dasar. Asasun itu pondasi. Pondasi apa? Likulli maqamin, bagi tiap-tiap derajat, tiap-tiap makom. Jadi kalau kita mau naik makom yang lebih tinggi, kudu taubat. Kalau kita pengen bisa bermusyahadah kepada Allah, kudu taubat. Makanya Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Madbuli ini yang pemberi wasiat ini, beliau itu waliyun min auliyaillah. Ketika ditanya dengan para sahabatnya, "Ya Abu Ishaq, siapa guru?" Beliau menjawab, "Guru saya adalah ibu saya." Oh, ibunya. Satu hari Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Madbuli itu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Setelah mimpi bertemu dengan Rasulullah, menceritakanlah Abu Ishaq Ibrahim kepada ibunya. "Ibu, tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah." Apa jawab ibunya? "Nah, kamu adalah anak-anak. Kamu adalah belum dewasa. Subhanallah. Mimpi ketemu Rasulullah, kata ibunya belum dewasa. Ibadah lagi, berzikir lagi, bermusyahadah lagi, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga beliau Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Madbuli dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Diceritakan kembali kepada ibunya, "Ya ibu, saya mimpi bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar." Apa jawab ibunya? "Wahai nak, sekarang kamu sudah menjadi orang dewasa sejati." Makanya kalau kita mimpi aja enggak sama Rasul, berarti kita masih anak-anak. Kita masih ibtidaiyah. Orang yang masih ngelakuin dosa besar, orang yang masih ngelakuin dosa-dosa kecil, orang yang masih ngelakuin perkara-perkara yang makruh, itu namanya ibtidaiyah. Sebab pada hakikatnya di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, puncaknya taubat adalah apabila kagak inget sama Allah. Lamanya itu apa? Lamanya itu sekejap mata, itu mereka beliau sudah bertaubat. Nah, kalau kita kan lupa. Kadang-kadang kita sembahyang ingatnya sama Allah ketika usolli doang. Ya, ketika usolli kita ingat, ama inget-ingetnya lagi ketika salam. Di tengah-tengah kita ingat apa? Ingat dompet kita ada di mana. Ya, bener nggak? Ingat motor kita udah dikunci apa belum? Ya, bener kan? Iya, inget nasi kita udah mateng apa belum, ntar makan mau apa. Jadi kita ingetnya ketika kita takbir sama kita salam. Yang kesononya itu nggak inget, tiba bacaan-bacaan aja, tapi nggak inget dengan Allah. Makanya di sini orang yang sudah mencapai maqam derajat tertinggi itu beliau apa? Ingat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah apabila lupa, walaupun sekejap mata. Sorfatul ain. Jadi ulama di sini memulai pembahasan ini adalah dengan kalimat taubat, karena bahwasanya taubat adalah sebuah dasar, sebuah fondasi untuk menuju makom yang lebih tinggi. Likulli maqamin, bagi tiap-tiap makom, ya taraqi, yang naik, ilaihi padanya taubat. Benar ya? Ilaihi padanya taubat al-abdu oleh hamba hatta yamuta, sehingga mati. Jadi untuk mendapatkan derajat dan makom yang tertinggi itu kudu bertaubat, karena taubat adalah merupakan dasar, merupakan fondasi bagi orang yang pengen naik makomnya. Itu ya enaknya ya, orang yang pengen naik makomnya, derajatnya, biar bisa dekat sama Allah, itu kudu bertaubat dasarnya sampai mati. Fakama, sebagaimana, nih penting nih perumpamaan nih. Fakama, maka sebagaimana, anna man la ardo, anna bahwasanya,
Man la ardo, orang la ardo yang tidak memiliki apa? Memiliki tanah, memiliki bumi, memiliki tanah, memiliki lahan. Lahu baginya man la bana alahu, maka itu tidak dapat membangun oleh si man, itu tidak dapat membangun oleh si man. Jadi seperti apa di sini perumpamannya? Seperti orang yang kagak punya lahan, orang yang kagak punya tanah, nggak bisa dia bangun. Mau dibangun di mana? Di air. Itu kenapa? Taubat sama, ketika orang taubat pun pengen naik makom yang tertinggi, mereka harus bertaubat. Karena itu sebuah dasar, fondasi. Kalau kita belum taubat nggak bisa kita naik. Makanya kita kudu taubat. Kadzalika, yang demikian itu, man la taubata, bermula orang la taubata yang tidak taubat oleh si man, yang tidak taubat oleh si man, lahu baginya man, fala halalahu, maka tidak ada keadaan, tidak ada tempat, lahu baginya man, wala maqaman, dan tidak ada derajat, dan tidak ada derajat. Dan orang yang kagak taubat itu nggak ada tempat dan kagak ada derajat, nggak bisa naik derajat, yang begitu-gitu aja. Jadi ibadah kita ya begitu-gitu aja, kita masih menjadi hamba yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita kepengen menjadi hamba yang luar biasa, yang dekat dengan Allah, bisa bermusyahadah dengan Allah, kita kudu bertaubat. Taubat pada hakikatnya adalah terbagi dua bagian. Taubat apa tadi? Taubat permulaan dan taubat akhiran atau puncaknya taubat. Taubat permulaan adalah taubat dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa perkara yang makruh, dan puncaknya taubat kita harus mentaubati ketika kita lupa dengan Allah, walaupun sekejap mata. Wa min kalamihim, dan dari perkataan ulama, man ahkama maqama taubati, man ahkama bermula orang itu, ahkama menghukumi oleh si man, oleh si orang, maqama akan tempat, akan derajat, taubatihi taubatnya man, hafizahullahu, maka menjaga oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah itu akan dijaga oleh Allah dan mendapatkan makom yang lebih tinggi. Min sairi sawaibi, min sairi dari perbuatan, sawaibi yang tercampur oleh perbuatan, allati fil a'mali yang terdapat pada perbuatan-perbuatannya. Jadi orang yang telah bertaubat apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang tercampur itu dijaga. Contoh, kita yang biasanya melakukan dosa-dosa makruh, dosa-dosa yang dibenci, perkara-perkara makruh, atau kita sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil. Kalau kita taubatin, itu akan dijaga sama Allah. Yang nadinya nanti kita melakukan lagi itu akan digerakkan sama Allah, jadi tidak melakukannya lagi. Itu kalau kita niatin untuk taubat. Makanya yang perempuan nih harus banyak kudu taubat ya. Iya. Kalau pengen derajatnya naik. Kalau Allah yang angkat derajatnya itu enak. Kalau manusia yang angkat derajat ya paling bentaran, besok dia mati juga kita agak jadi apa-apa. Tapi kalau Allah yang angkat derajat kita, kayak waliullah ya, wali Allah, apa namanya, Habib Soleh Tanggul Jember, itu kalau haul dari Jakarta itu satu kecamatan ditutup, kena haul itu karomah dari
dari orang-orang yang memiliki kewalian, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, pasti Allah akan memberikan sebuah karomah-karomah. Untuk apa? Karena sayangnya Allah dengan hamba. Fahiya nadhirum maqamiz zuhdin. Nah, ini langsung pembahasan ke zuhud nih. Fahiya, maka bermula taubat maqamiz zuhdin, yaitu pada makom-makom zuhud fid dunia, terhadap dunia. Yahfadu sahibuhu min sairi ma yahjubu min haqqi ta'ala, yang dijaga oleh ahlinya dari seluruh apa yang terhalang-halangi dari hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pembahasan taubat. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang lebih dekat lagi dengan Allah, dengan mengikuti wasiat apa yang telah disampaikan oleh pengarang ini kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga ibadah kita, amal-amal perbuatan kita, sholat kita, puasa kita, seluruhnya amalan-amalan ibadah kita itu dapat diterima dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita pelajari sekarang di malam hari ini, semoga kita dapat mengamalkannya. Berat, memang berat. Buat saya aja belum mampu. Orang yang di atas saya pun pasti belum mampu. Berat memang untuk mengamalkannya. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah ketahui nanti ketika kita sadar diri kita itu siapa? Kita itu manusia biasa. Dan pada hakikatnya hanya tujuan kita adalah Allah. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai akan kita tinggalkan ketika kita berhadapan dengan Allah. Kalau perbuatan kita masih kagak bagus, perbuatan kita masih jelek, kita masih banyak melakukan maksiat, maka kita akan rugi tentunya di hari yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun perbuatan kita bagus tapi untuk riya, tapi untuk sombong-sombongan juga kagak boleh. Ataupun perbuatan kita sudah bagus, kita udah menjadi orang baik, kita nganggap diri kita terbaik pun tidak bagus. Itu kudu dihindari. Ini adalah salah satu bagian wasiat yang telah disampaikan oleh Abu Ishaq bin Ibrahim Al-Matbuli yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga kita semua dapat mengamalkannya sedikit demi sedikit. Mungkin pertemuan pada malam hari ini sampai di sini saja karena waktunya sudah cukup malam. Ya, besok semoga kita dapat beraktivitas. Ada yang mau nanya? Oke. Mohon maaf. Ya, apa? Kalau kita sudah melakukan taubat, terus kita mengulangi lagi kesalahan itu, kita taubat lagi. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat. Sekarang saya mau tanya, nanti di surga itu apakah ibadah kita mampu untuk membayar kuncinya surga? Kita ibadah itu nggak cukup buat masuk ke dalam surga. Kita rajin ibadah, rajin sholat tidak cukup untuk membayar, untuk masuk ke dalam surganya. Tapi kenapa kok bisa masuk? Itu karena rahmatnya Allah. Karena rahmat. Maka Allah memberikan rahmat
kepada apa? Kepada hambanya. Sampai lagi yang terus mudawamah. Makanya kalimat di sini ulama beliau mengatakan istiqomah di dalam bertobat. Kenapa kalimatnya istiqomah? Berarti kalau kalimat istiqomah dia nggak pernah melakukan lagi. Makanya kalimatnya istiqomah. Continue terus bertobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, tobat terus. Tapi harus dibarengi berjanji. Itu lantaran gak berjanji. Coba kalau janji ditulis di buku diarenya, saya berjanji tidak akan mengulangi, insya Allah. Tapi kalau tiba apa, taubat aja, gua taubat dah, besok gua nggak ngulangi lagi, kagak ditulis, lupa, tulis, dicatat, kalau bisa dikantongin, lihat, oh gua kemarin berbuat dosa ini, besok gua nggak mau ngelakuin lagi. Dan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang ada lagi. Ayo, taubat ada. Nah, pertanyaannya sungguh sangat luar biasa. Jadi di sini dikatakan taubat min ru'yatihi annaul hasan. Taubat dari melihat bahwasanya diri kita paling terbaik. Diri kita adalah sudah melakukan kebaikan. Itu dia hajikan lantaran saya itu. Itu taubat, itu nggak boleh. Itu dia anak saya beliin motor itu lantaran saya itu nggak boleh. Jadi dari melihat kebaikan-kebaikan kita kepada sesuatu, baik kepada pemberian orang gitu loh, itu ditaubati, itu nggak boleh. Dari melihat kalau bukan karena gua tuh gitu ya, kalau bukan karena gua itu nggak boleh. Itu kenapa itu nggak boleh? Karena itu bagian sifatnya syaitan. Itu namanya riya. Nanti ada pembahasannya riya. Ada kalimat wahdar min daqaiqir riya, dan nanti ada di situ ya. Wahdar min daqaiqir riya, dan takutlah olehmu dari lembutnya riya. Jadi riya itu sangat lembut. Bahaya sekali. Dan itu dan akan menghalangi kita yang dapat menggugurkan amal perbuatan kita di hadapan Allah. Pada hakikatnya kita ngerjain banyak, tapi di sono ntar pas dihitung aja dah ngemplat, nggak ada isinya. Lantaran di hati kita punya sifat sombong. Itu nggak boleh. Ada lagi. Tanya yang nggak ini ditanya nggak apa-apa. Sebab kalau orang bertanya berarti paham mengikuti Allah. Saya sudah semaksimal mungkin untuk menerangkannya supaya paham. Karena kitab ini adalah kitab akhlak ya. Akhlak. Kalau enggak dari sekarang kita benahi, kapan lagi diri kita? Sedikit-sedikit kita benahi. Agar apa? Agar kita derajat kita bisa naik, agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada, Mak? Ayo. Ada. Ada yang mau nanya? Laki-laki. Akhwat. Ada, ya nggak apa-apa, nanya lagi. Satu orang 15 pertanyaan nggak apa-apa. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau kagak bisa, saya PR ya. Iya, nggak boleh. Harus ditanya. Jadi kita harus taubat, istiqomah dalam bertaubat, continue dalam bertaubat. Bentuk taubatnya seperti apa? Pertanyaannya gitu ya. Apakah kita harus istighfar ataukah kita harus bagaimana? Seperti itu. Di sini tadi dijelaskan bahwasanya taubat itu adalah kembali. Kembali dari apa? Dari perbuatan yang tercela. Kita harus kembali kepada perbuatan yang terpuji. Yang tadinya kita melakukan sebuah kesalahan,
Kita harus taubat itu, jangan kita melakukannya lagi. Setelah itu harus banyak-banyak istighfar. Istighfar itu minta ampun kepada Allah, harus banyak-banyak. Nanti ada pembahasannya lagi tuh, bab istighfar, di istighfar. Artinya ketika kita banyak melakukan sebuah kesalahan, kita harus mengucapkan istighfar. Ya minimal 100 kali per harinya. Banyak kalimat-kalimat istighfar. Itu penting. Supaya apa? Membantu kita juga agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Dan jangan mengulanginya lagi. Jadi ritualnya begitu aja. Jangan ngulangin. Gitu. Coba, ada lagi. Bisa dipaham nggak? Ayo, abang. Nggak. Nanya, Neng. Tanya, nggak apa-apa, sebisa-bisanya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya buat PR ya. Ada. Uyatil hilafil ula, dari tobat dari melihat yang lebih utama. Jadi min hilafil ula, dari berlawanan pada yang lebih utama. Jadi meninggalkan perbuatan yang lebih afdol. Jadi yang kagak afdol dikerjain, yang kagak afdol, yang afdol yang afdol ditinggalin, yang kagak afdol dikerjain. Itu kudu taubat itu. Kita harus taubat dari itu. Seandainya kita contoh bakti sama orang tua, kita lebih memilih ke teman, nggak boleh. Kita harus ke orang tua, itu lebih utama. Orang yang berpaling itu malah mementingkan temen, nah itu kudu taubat, nggak boleh. Besok jangan ngulangin begitu lagi, sebab itu dapat menghalangi kita bermusyahadah kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya sekian, mohon maaf, semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam menjawabnya ataupun kurang jelas di dalam menerangkannya, saya minta maaf. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.